Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Prikiteu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan case study 3 IT Network Plan dari perusahaan Juniper Network. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Pendar Bintang, Nathanael Bulaparte, dan Raka Fadil Atmojo. Pertama, kami akan membahas pemilihan teknologi pada perusahaan Juniper Network. Kita akan masuk ke bagian kebutuhan jaringan pada perusahaan Juniper Network. Yang pertama, kita akan membahas end device. Pada divisi Sales and Marketing, Juniper Network membutuhkan laptop, PC, dan printer. Pada divisi Research and Development, membutuhkan laptop, PC, dan tablet. Pada jaringan APAC membutuhkan server. Pada divisi IT System membutuhkan PC. Pada divisi Building Security membutuhkan CCTV, PC, server, dan server backup. Untuk access list, server APAC hanya bisa diakses melalui PC yang berada pada subnet IT System, dan PC pada masing-masing subnet dapat diakses melalui internet. Untuk aplikasi yang digunakan, web servernya digunakan Spring Boot, dan database yang digunakan adalah Neon. Dalam implementasi jaringan kami terdapat dua VPC network, yaitu VPC APAC server yang digunakan untuk melakukan subnet pada server, dan VPC Singapura yaitu untuk melakukan subnet pada jaringan-jaringan lainnya. Terdapat dua firewall yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah SSH from internal server, di mana fungsinya itu mengizinkan server diakses melalui subnet IT system. Sementara kalau SSH from Internet Singapore adalah firewall yang mengizinkan PC pada subnet Singapura diakses dari luar. Untuk PC Building Security, PC IT System, Research Development, dan PC Sales Marketing terdapat dalam satu VPC yaitu VPC Singapura, sementara untuk server APAC terdapat dalam VPC server APAC. Kemudian dari rancangan topologi yang telah kami susun, kami akan melakukan hasil uji konektivitas dan berikut adalah hasilnya. Oke, jadi uji konektivitas yang pertama di sini skenarionya adalah kita mengakses SSH untuk server APAC atau Chamber Basic dari PCIT System melalui API internal. Dan di sini hasil uji konektivitasnya berhasil, yang dimana SSH server APAC ini memang hanya dapat diakses oleh subnet IT System. Berbeda dengan sebelumnya, akses SSH server APAC dari PC Sales Market melalui API internal ini hasilnya gagal karena sesuai yang telah dikatakan bahwa SSH server APAC ini hanya dapat diakses oleh subnet IT System. Tidak hanya itu, akses SSH server APAC ini memang dari PC Research Development melalui API internal juga hasil uji konektivitasnya gagal karena server APAC ini sama alasannya hanya dapat diakses oleh subnet IT System, sehingga dari subnet Research and Development ini tidak bisa mengakses SSH server APAC melalui API internal. Sama dengan dua subnet sebelumnya, subnet Building Security di sini juga gagal untuk mengakses SSH server APAC, dan dimana penyebabnya adalah sama karena SSH server APAC ini hanya bisa diakses oleh subnet IT System karena firewall sudah di-set seperti itu. Kemudian di sini kami mencoba untuk skenario lain, yaitu mengakses kalau web server pada server APAC dari PCIT System melalui API internal, yang dimana hasilnya berhasil karena memang web server pada server APAC ini dapat diakses oleh internet manapun. Oke, berbeda dari sebelumnya yang telah kita uji bahwa akses ke web server ini sudah kami katakan bahwa bisa diakses melalui internet manapun, sehingga dari PC Research Development melalui internal ini bisa mendapatkan akses untuk si curl web melalui cara curl web server ini. Sama dengan divisi atau subnet Sales Marketing, yang dimana di sini hasil uji konektivitasnya berhasil, yang dimana penyebabnya adalah web server pada server APAC ini dapat diakses melalui internet manapun. Kemudian dari sisi internal yang terakhir, bahwa PC dari Building Security ini yang kami uji dapat mengakses ke web server dari server APAC ini, yang dimana penyebabnya sudah pasti masih sama juga, dimana web server ini pada server APAC ini dapat diakses melalui internet manapun. Dan yang terakhir, untuk menguji IP eksternal di sini kami mencoba untuk ngedeploy untuk si webnya ini, dan bisa dilihat bahwa akses web server pada server APAC melalui browser
biasa itu bisa dilakukan dengan IP eksternal. Kenapa? Karena memang sama alasannya web server pada server APAC ini dapat diakses melalui internet manapun juga. Kemudian dari uji konektivitas tersebut kami mendapatkan beberapa hal yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut. Oke, jadi berdasarkan uji konektivitas tadi, terlihat bahwa VPC Network dan VM Instance telah berhasil dibangun sesuai dengan implementasi yang dirancang pada pengujian server APAC, yang dimana firewall untuk web server pada server APAC ini memang berhasil diimplementasikan dan dapat diakses secara publik. Namun di sini kami juga berhasil untuk membatasi akses SSH ke server APAC, namun di sini hanya diperuntukkan untuk divisi atau subnet IT system. Kemudian segmentasi jaringan juga berhasil diimplementasikan dengan pembagian akses sesuai kebutuhan tiap subnet, dan juga implementasi firewall rules berhasil memenuhi kebutuhan keamanan dan akses sesuai peran dari masing-masing subnet ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok Plikitio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.